Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang nonton video ini di pagi hari, di siang hari, di sore hari, dan di malam hari, hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Aini. Saya dari Universitas Profesor Dr. Hamka atau UHAMKA, jurusan Psikologi, kelas 4A. Saya di sini akan menjelaskan bahwa ikhlas dalam pandangan psikologi. Untuk semuanya, mari simak video saya ya. Dalam kajian psikolog, ikhlas merupakan sikap batin yang hanya diketahui Allah dan pemilik keikhlasan itu sendiri. Kita hanya dapat mengira-ngira seseorang bersikap ikhlas atau riya dalam beramal dari ucapan dan isyarat jasmaninya. Misalnya ekspresi wajah seseorang tersebut. Namun, pikiran kita tentu saja dapat meleset. Mengapa bisa meleset? Manusia pandai berpura-pura dan bersandiwara. Salah satu contoh yang ada di TV itu, di TV itu dalam acara terbuka, sesekali kita menyaksikan orang kaya yang terpelajar, yang pintar, mengekspresikan wajah tulus saat menyerahkan sumbangan di tengah-tengah keramaian, misalnya di tengah-tengah penontonnya gitu. Lalu ia berkata kepada orang tersebut kalau bahwa dirinya itu saya ikhlas. Padahal hal mungkin ia sedang menyelenggarakan pemeran untuk meraih pujian atau imbalan. Meskipun demikian itu bukan urusan kita, melainkan urusan Allah yang mengetahui hakikat dan derajat manusia atau keikhlasan manusia tersebut. Kita sendiri tidak perlu repot. Daripada repot, lebih baik kita berhusnuzon pada orang tersebut. Kecuali ya, ada fakta yang secara terang benderang menunjukkan ketidakikhlasan orang tersebut. Berbuat ikhlas itu atau mengikhlaskan perbuatan secara psikologis berarti melakukan perbuatan dengan benar dalam arti sesuai dengan prosedur yang lazim, logis, dan sesuai dengan tujuannya. Inilah contohnya kalau menulis Latin. Kita gerakan tangan dari kiri ke kanan. Sedangkan kalau menulis Arab itu biasanya kita dari kanan, dari posisi kanan ke kiri. Jika prosedur yang lazim ini tidak diikuti, maka pelakunya dapat kita sebut tidak ikhlas. Bahkan, jika kelainan perilaku itu sering berulang, maka pelakunya dapat diasumsikan mengidap masalah psikis serius. Misalnya depresi. Bahkan mungkin mengalami tidak mampu memberikan perintah akurat kepada anggota badan. Jadi tidak bisa kontrol anggota badannya itu. Dalam hal ini contohnya, tangannya ini yang sedang melakukan sebuah perbuatan, yakni menulis, sehingga ia menulis Latin dari kanan ke kiri. Jadi fenomena kekacauan pikiran ini dapat pula berkait hingga kehilangannya berbagai kemampuan psikis lainnya seperti kemampuan atribusi. Atribusi adalah kemampuan mengasosiasikan sebuah karakter benda dengan benda tertentu yang cocok. Contohnya, kita mengatribusikan materi berwarna putih dan berasa asin
sebagai garam, bukan gula ya. Dan mengatribusikannya materi hasil pembakaran yang berwarna merah dan panas sebagai bara api. Bukan gula-gula atau permen yang manis ya. Jadi, berdasarkan uraian singkat di atas, jika ada seruan yang berbunyi meraihlah kita keikhlasan dalam beramal, maka kontasinya adalah pertama, beramallah dengan cara yang benar. Beramal dengan cara yang benar. Yang kedua, tidak mengharapkan imbalan dari siapapun kecuali daripada Allah semata. Dengan berbuat ikhlas dan mengharapkan ridha Allah atau maradahi ta'ala, jiwa kita akan tenang dan terhindar dari provokasi untuk melakukan hal-hal yang negatif. Alasannya, ada keseimbangan antara emosi perasaan dan kognitif akal yang mendorong kita untuk introspeksi dan menjauhi provokasi, apalagi menyebarkannya, serta tidak mengucapkan apapun kecuali kebaikan dengan cara yang benar. Baik bagi kita, baik juga bagi orang lain. Dengan meraih ridho Allah, kita akan mengolah karunia Allah kapanpun sesuai dengan kehendakannya. Lalu ikhlas dalam beragama. Ikhlas dalam beragama itu menjadi sangat penting untuk pupuk dalam diri kita. Karena dengan ikhlas, semua urusan akan menjadi lebih terang dan mudah untuk dijalankan. Jadi ikhlas juga ini menjadi penting untuk dipraktikkan karena setiap amalan yang kita lakukan tidak sah di mata Allah apabila tidak tanpanya. Jadi tanpa adanya Allah dalam ikhlas ini. Jadi dalam beramal, ikhlas menjadi ukuran sebagai apa pahala yang kita dapat. Semakin ikhlas seseorang dalam beramal, semakin besar juga balasan yang diterimanya. Semakin murni karena Allah dia melakukan sesuatu, maka semakin bernilai amalan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memahami isi dari berlaku ikhlas, maka marilah kita mulai memupukkan dan melatih diri kita untuk ikhlas dalam sebagai hal ya. Sehingga apa yang telah Rasulullah siratkan dalam hadisnya tidak terjadi pada kita. Jadi ikhlas itu adalah semua yang harus disertai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah mendengarkan apa itu ikhlas dalam pandangan psikologi. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih, mohon maaf kalau misalnya saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.